Assalamualaikum, halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Diana. Hari ini kita akan belajar materi yang ada di tema 7, yaitu jenis-jenis pakaian. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo siapkan alat tulis kalian. Sudah? Ayo kita belajar bersama. Disimak ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pakaian. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan berdasarkan pakaian profesinya. Dahulu, orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini, jenis pakaian sangat beragam. Setiap orang memiliki banyak jenis pakaian, ada yang digunakan sehari-hari dan digunakan pada waktu tertentu. Berikut beberapa jenis pakaian. Seragam sekolah. Seragam sekolah digunakan pada saat bersekolah. Misalnya ada seragam merah putih dan juga ada seragam pramuka, ada seragam batik sekolah maupun seragam identitas sekolah kalian masing-masing. Berikutnya ada pakaian rumah. Pakaian rumah digunakan pada saat kalian di rumah. Misalnya seperti yang digunakan teman-teman Edo pada saat berkunjung ke rumah Edo. Contohnya kaos, celana, dan rok. Ini adalah contoh pakaian rumah. Berikutnya baju tidur. Baju tidur digunakan pada saat tidur, bisa berupa piyama atau memang baju khusus yang dipakai untuk tidur saja, yang menyerap keringat ya. Berikutnya pakaian olahraga. Pakaian olahraga digunakan saat berolahraga, yang terdiri dari kaos dan celana olahraga, seperti yang dipakai oleh teman-teman ini ya, sedang berolahraga, Udin dan keluarganya, dan juga yang dipakai oleh Lani. Baju hangat. Baju hangat digunakan saat cuaca dingin. Contohnya jaket yang digunakan oleh Lani ini. Jaket, sweater, termasuk baju hangat. Modelnya pun bermacam-macam. Seperti jaket atau sweater seperti ini. Nah, beraneka macam ya model-model baju hangat ini. Yang berikutnya adalah baju pesta. Baju pesta digunakan saat acara pesta, pernikahan, atau acara lainnya. Seperti yang digunakan oleh Lani, dia menggunakan gaun untuk pesta. Ada laki-laki juga yang menggunakan jas untuk pergi ke pesta. Ada yang menggunakan kebaya dan baju pesta lainnya. Kita harus disiplin dalam menggunakan pakaian pada waktunya, karena pakaian-pakaian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Dengan beragamnya pakaian yang dimiliki, kita harus bersyukur dan merawat pakaian-pakaian tersebut agar awet dan tidak mudah rusak. Seperti gaun yang dipakai Lani ini tidak cocok untuk dipakai untuk tidur, karena bisa cepat rusak, atau dipakai untuk berolahraga. Sangat tidak cocok ya. Jadi kalian harus menggunakannya sesuai dengan jenis pakaiannya dan waktu penggunaannya. Setiap orang mempunyai pakaian yang berbeda-beda. Maka perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadikan permusuhan, tetapi justru menjadikan kita memiliki rasa menghargai dan menghormati. Rasa tenggang rasa juga harus dikembangkan dalam menyikapi perbedaan yang ada. Dengan menerapkan sikap saling menghargai, kita akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya adalah memiliki banyak teman, terjalin hubungan baik,
tumbuhnya rasa kasih sayang antar teman. Jadi, kalau kamu melihat teman kamu, misalnya di acara ulang tahun dia memakai gaun yang menurut kamu biasa saja, tidak boleh kamu menghinanya, karena setiap orang mempunyai gaun yang berbeda dan yang menurut mereka gaun itu cantik. Jadi kalian harus saling menghargai sesama teman. Sebelum terbentuknya menjadi pakaian, tentunya terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatannya. Dalam proses pembuatannya, ada beberapa jenis pekerjaan yang terlibat, seperti petani kapas, peternak, pemintal, penenun, dan penjahit. Mereka terlibat dalam pembuatan pakaian. Nah, jenis pekerjaan bisa dibedakan menjadi pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, misalnya ada guru, dokter, tukang servis elektronik, dan kurir barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya petani, penjahit, peternak, dan pengrajin anyaman. Dari beberapa pekerjaan ini, ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat kita identifikasi dengan melihat pakaian profesinya. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut digunakan pada saat bekerja. Dengan melihat pakaian profesinya, kita bisa mengidentifikasi pekerjaan apa yang dia lakukan. Contohnya, seperti pakaian profesi polisi. Nah, kita bisa melihat dengan pakaiannya, oh itu ada bapak polisi. Jadi kita langsung bisa mengidentifikasi profesinya. Lalu ada dokter. Ini pakaian profesi dokter, kita bisa langsung mengidentifikasinya kalau itu adalah seorang dokter. Ada pakaian profesi koki. Koki juga mempunyai ciri khas tertentu ya di pakaian profesinya. Lalu ada pilot. Dia juga punya pakaian profesi yang kita bisa identifikasi. Dan juga ada pramugari. Dia juga mempunyai pakaian profesi. Pramugari satu maskapai dengan maskapainya lain juga mempunyai pakaian profesi yang berbeda loh. Jadi kita bisa mengidentifikasi pramugari itu bekerja di perusahaan maskapai yang mana. Nah, kalian bisa melihat lingkungan sekitar kalian dan bisa mengidentifikasi pakaian-pakaian profesi lainnya. Kalian bisa juga berdiskusi dengan teman kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi.